Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Karena hari ini, saat ini sebentar lagi kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Saat yang begitu indah, saat yang begitu istimewa. Semoga saudara sekalian bersama-sama dengan kami benar-benar merasakan indahnya hadirat Tuhan dan tinggal dalam hadirat itu dikuatkan, diberkati, dan dibangun oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya, 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 Kami memuji-muji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Ya Tuhan, Sepanjang hari ku beri penghormatan. terima kasih Tuhan Yesus. Kepadamu ya Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kepadamu ya Haleluya Yesus. kepadamu ya Allahku.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang hidup, yang layak dipuji, disembah selama-lamanya. Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memelihara kami. Engkau Allah yang selalu melakukan yang terbaik untuk kami. Benar-benar mulut kami rindu dipenuhi pujian senantiasa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu-waktu ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami dapat memperoleh sesuatu dari apa yang kami baca hari ini. Kiranya Kau berbicara pada setiap kami, seturut dengan apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita telah sampai pada kitab Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Ini ditulis oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada pasal yang kedua yang lalu kita sempat belajar tentang iman tanpa perbuatan adalah mati, maka hari ini diteruskan dalam pasal yang ketiga dengan sebuah perikop, dosa karena lidah. Mari kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin
tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengulang membaca ya di dalam ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Mulai ayat yang ke-9 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan adalah sesuatu yang tampaknya sepele. Namun ternyata seringkali kita menemukan ada hubungan-hubungan yang menjadi retak karena perkataan. Ada hubungan komunitas yang menghancur karena perkataan. Dan ada orang-orang yang hidupnya dirusak. Hidupnya menjadi rusak. Hidupnya menjadi hancur. Mentalnya terbunuh. Mentalnya hancur karena perkataan. Namun pada saat yang sama kita juga melihat ada orang-orang yang dalam kelemahan, dalam keadaan yang sukar, menjadi kuat menghadapi apa yang harus dihadapi karena perkataan. Ada orang-orang yang sudah hampir jatuh. Ada orang-orang yang hampir putus asa, depresi dan bunuh diri. Dan kemudian dapat kembali kuat karena perkataan. Nah, bagaimana dengan perkataan kita hari-hari ini? Apakah perkataan-perkataan kita merupakan perkataan-perkataan yang membangun orang lain, menjadi berkat bagi orang lain? Atau adakah perkataan kita menjadi kutuk, menyusahkan orang lain, membuat mereka semakin jauh dari Tuhan, membuat mereka depresi, membuat mereka putus asa, bagaikan mereka dalam kondisi yang sangat terkutuk? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukan lagi orang dunia. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Mari berikan berkat pada sekelilingmu lewat kata-katamu. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mungkin sedang marah, mungkin sedang kecewa, mungkin sedang sakit hati, izinkan saya berkata, tahanlah kata-katamu. Tahan kata-katamu. Pikir baik-baik sebelum berkata-kata. Dan keluarkan, walaupun hatimu berat, walaupun hatimu sakit, keluarkan kata-kata yang menjadi berkat. Maka saya sangat mempercayai ketika saudara selalu kata-katanya menjadi berkat, hidup saudara pun tidak akan kekurangan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami sangat bersyukur kepadamu buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami tentang pentingnya kami mengontrol perkataan kami. Biarlah kata-kata yang keluar bukan hanya untuk melampiaskan emosi kami. Biarlah yang kami pentingkan bukan emosi kami, yang kami pentingkan bukan diri kami, tetapi biarlah yang kami pentingkan
adalah sesama kami, adalah kerajaan-Mu. Sehingga kami senantiasa berpikir, apakah perkataan kami menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kami, sucikan kata-kata kami. Ampuni kalau di waktu yang lalu kata-kata kami begitu busuk, kata-kata kami menjadi kutuk bagi banyak orang. Ampuni kalau mungkin kata-kata kami pernah menjatuhkan orang lain yang kami tidak tahu. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Sungguh ampuni kami. Kami mau berubah. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu mengubah kami, menolong kami. Sehingga kami makin hari kata-katanya menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Bapa, kami datang kepadamu sekarang. Sekali lagi kami juga akan berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Masih banyak orang di luar sana yang belum percaya Yesus. Dan mari kita nyatakan kasih kita bagi mereka. Lewat setidaknya kita mendoakan mereka untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, kita lanjutkan doa kita ya. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di berbagai penjuru dunia ini. Karena kami tahu ada beberapa dari antara mereka yang masih seizin-Mu berada di dalam keadaan yang begitu penuh tekanan, penuh penganiayaan, penuh kesengsaraan. Kuatkan mereka Tuhan. Mohon kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka ya Tuhan dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Belas kasihan-Mu bagi mereka. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Haleluya, kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Kami terus bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu benar-benar terus Tuhan jaga, lindungi, lingkupi Indonesia. Jangan sampai terjadi pandemi-pandemi lagi Tuhan. Tolong Indonesia, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya pemulihan dalam segala bidang terjadi di Indonesia. Dalam nama Yesus, Engkau mencintai Indonesia. Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada atas Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan di Indonesia dalam nama Yesus. Biarlah kerajaan-Mu ditegakkan di Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Dan kiranya melalui pengampunan yang Kau berikan ya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami dan keluarga kami hati yang benar-benar tulus dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan akan cukupkan senantiasa apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih lagi dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan mereka. Dan kiranya Kau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongan dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan menjaga sehingga mereka dan keluarga mereka tidak ada yang terhilang,
tetapi semuanya dibawa sebagai persembahan korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bila saat ini di antara teman-teman kami ada yang sakit, mungkin saat ini ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapak, kami bersatu hati, kiranya Engkau jamah Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami juga berdoa Bapak, buat setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Dan Tuhan kiranya tunjukkan letak kesalahan kami, dan Tuhan tolong agar kami sanggup bertobat. Haleluya, haleluya. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saya persilahkan kita ya berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita akan berdoa, saya berikan kesempatan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan tutup dalam doa saat teduh hari ini ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu. Dan sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar di dalam segala perkara kami diberkati dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.